Oke, berjumpa kembali dalam video dan channel ini. Sekarang kita akan bahas tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu ada banyak. Ada menggunakan nilai pasar, ada yang menggunakan nilai keuangan. Kalau nilai keuangan itu contohnya kayak menggunakan return on asset atau ROA. Sedangkan kalau nilai pasar ini kebanyakan orang pakai Tobinski, kalau enggak PBV gitu. PBV gitu kan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Tobinski. Tobinski itu ada banyak metode, ada banyak cara dalam menggunakan Tobinski atau membahas tentang Tobinski. Nah, di sini kita akan bahas menggunakan model rumus seperti ini. Q sama dengan MVS ditambah dengan D dibagi dengan TA. Atau rumusnya seperti ini juga sama. Ini sama saja rumusnya. Ini adalah MVS ini merupakan nilai pasar. Nilai pasar itu diperoleh dari harga saham. Saham tentunya harga penutup dikali dengan jumlah saham beredar. Nah, ini menggambarkan tentang nilai pasar. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang D. D ini ada banyak versi. Ada yang menggunakan total utang saja, itu boleh, dibolehkan. Atau dengan lebih spesifik, dengan menggunakan rumus seperti ini, ada juga, yaitu dengan AVCL ini adalah kewajiban lancar dikurang dengan aktiva lancar atau aset lancar, kemudian ditambah dengan kewajiban jangka panjang. Intinya di sini ada juga yang menggunakan rumus dikurang dengan RA. Tapi RA di sini adalah RA-nya adalah aset lancar. Karena sama saja antara kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang, jika ditambahkan maka didapat nilai total utang atau total kewajiban, tinggal dikurangi dengan aset lancar. Nah, kemudian TA atau RVA ini adalah total aset. Sekarang kita akan masuk dulu ke cara menyajikan datanya. Tentunya kita perlu data nomor, kemudian nama perusahaan, nama atau kode perusahaan, kemudian tahun. Nah, kemudian kita lanjut mencari data nilai pasar, yaitu harga saham dikali dengan jumlah saham beredar. Nah, harga saham berarti kita perlu kolom harga saham, kemudian saham beredar. Nah, kemudian baru kita dapat angka MVS. Berarti rumusnya adalah sama dengan sum harga saham dikali dengan jumlah saham beredar. Kemudian enter. Nah, kemudian kita cari data D. D ini adalah, kita lihat dulu kewajiban lancar. Berarti kita perlu data aset lancar atau kewajiban lancar. Kemudian perlu lagi data AVCA, yaitu aset. Oh, ini yang itu ya. Ini AVCL ini berarti kewajiban lancar. Berarti di sini dulu kewajiban lancar dulu. AVCL berarti di sini adalah kewajiban lancar, atau ya bikin aja lah ya, kewajiban lancar. Kemudian kita perlu data aset lancar atau sama dengan tambah dengan kewajiban jangka panjang.
Di sini aset lancar. Kemudian satu lagi kewajiban jangka panjang. Oke. Nah, baru dapat angkanya D. Jadi rumus D adalah sama dengan kewajiban lancar, berarti ini kita buka kurung lagi, dikurang dengan aset lancar, kemudian ditambah dengan kewajiban lancar, tutup kurung, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan data TA, yaitu total aset. Di sini perlu total aset. Nah, baru di sini rumus Tobinski. Rumusnya adalah sama dengan sum MVS ditambah D, berarti MVS ditambah dengan D tutup kurung dibagi dengan total aset RVA atau TA, tutup kurung, enter. Nah, nanti kalau nilai Tobinski-nya lebih dari 1 berarti bagus. Kemudian kalau kecil dari 1 itu kurang bagus. Kalau sama dengan 1, nah itu berarti stagnan perusahaannya. Nah, kemudian kita ngambil data 2019, 2020, 2021 sampai 23 lah ya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah seperti biasa nih. Nah, sekarang saya kodekan di perusahaan aksi. Nah, yang terlebih dahulu kita lihat dulu yang 2023, nanti ngikut aja yang lain. Yang pertama kita lihat itu adalah harga saham. Tinggal di Ctrl F, atau kita cari di, kemudian kita cobalah kita ketik harga saham, enter. Ya, agak-agak susah dikit lah nyarinya. Nah, kebetulan nggak ada. Berarti kita lihat di daftar isinya di bagian histori saham. Belum kelihatan histori saham. Kadang dia dituliskan, kadang tidak gitu. Kadang dia di bawah kinerja ini ada langsung di sini namanya ikhtisar perdagangan saham. Nah, yang kita lihat adalah nilai Desember atau kuartal keempat, nilai penutup. Ini 141 untuk tahun 2023. Jadi 141 2023 terus 41. Di sini harus hati-hati, harus dibaca kalimat ini. Kadang dia kebalik-balik gitu. Di sini untuk 2022 yaitu harganya adalah 290. Betul ya? Perhatikan dulu, berarti ini 290. Rugi ya berarti sahamnya. Kemudian saham beredar, di sini ada nggak saham beredar? Di sini kayaknya nggak ada saham beredar. Kita tarik dulu ke atas, ada nggak dibahas di atas? Di sini juga tidak dibahas saham beredar. Di ikhtisar keuangan juga nggak ada. Berarti kalau dia nggak ada di sini, biasanya ditampilkan di sini. Ingat, kalau ditampilkan dalam jutaan atau dalam ribuan lembar, itu harus ditambahkan nolnya. Kalau dalam ribuan lembar berarti tambahkan nolnya 3. Kalau dalam jutaan lembar ditambah nolnya 6. Ini contohnya di bawah. Coba kita lihat ke bawah. Ini saham beredarnya. Ternyata ada di bawah ini ternyata. Saham beredar 720 juta sama 720 juta.
Berarti kita masukkan sama ya, 720 juta. 720 juta. Nah, ini angkanya gede nih harusnya. Nah, kalau seandainya nggak ada di sini, ya ketik Ctrl F, ketik modal saham, enter, cari modal saham. Ini yang sudah ada nama perusahaannya. Ini 720 juta. Oke, kita naik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Setelah dapat, sekarang kita cari kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar kalau mau cari cepat ada di sini. Cuman kebetulan ini datanya amat banyak. Kadang kalau hanya dalam miliaran atau dalam ribuan, terpaksa kita harus cari ke laporan keuangannya di bawah. Di sini kebetulan ada. Ini saya nggak tahu nih dalam jutaan kah atau dalam apa, ini nggak dijelaskan ya. Mungkin sayanya nggak lihat atau gimana. Nah, berarti ini kan nggak kelihatan nih, entah dalam jutaan nih, entah dalam apa. Kalau dia sama, ambil aja datanya di sini. Ini yang jumlah aset ini ada, aset lancarnya ada di sini. Kewajiban jangka pendek atau di sini namanya kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, ini sama di sini ada. Kemudian liabilitas atau kewajiban jangka panjang ini. Kemudian total aset juga ada di sini. Nah, kalau ini kan enak nih, jadi seperti ini. Gimana kalau angkanya itu nggak sekomplit di sini gitu? Maka kita akan tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, kalau udah dapat laporan udah hitam putih kayak gini, berarti udah di laporan keuangan. Kalau yang di atas itu adalah laporan tahunan. Nah, di sini baru kita lihat di sini. Sekarang kita cari dulu kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu atau di sini liabilitas jangka pendek namanya. Lihat di sini disajikan dalam rupiah ya. Berarti di sini kewajiban jangka pendek 2023-2022. Dikopikan. Pasti. Nah, di kewajiban jangka pendeknya ini, coba kita hilangkan dulu itu ya. Nah, karena ini sudah dalam rupiah, jadi tidak perlu lagi kita tambahkan 0 gitu. Nah, kemudian aset lancar, kita lanjut ke aset lancar. Aset lancar naik lagi ke atas, tarik lagi ke atas. Nih, aset lancar di bagian atas ini. Nah, ini aset lancar. Di enter, bukan enter. Nah, di sini. Ini saya ingatkan ya, bagi Bapak Ibu semua, kalau dirasa ini bermanfaat ya silahkan di subscribe dan silahkan bergabung supaya ya kita lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Kemudian kita lanjut ke kewajiban jangka panjang. Tarik lagi ke bawah. Jangka panjangnya di sini, liabilitas jangka panjang di sini. Kopikan, pindahkan di sini. Nah, total aset tinggal lagi ya. Total aset maksudnya di sini, di atas ini. Nah, ini total aset ke kanan. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, baru dapat angkanya. Kalau di bawah 1 dia, saya lupa under atau over ya. Pokoknya kurang bagus deh kalau di bawah 1, karena nilai pasarnya itu masih di bawah total aset yang dimiliki perusahaan gitu. Kalau lebih dari, kalau sama dengan 1,
ya itu perusahaan stagnan aja gitu. Harga sahamnya, nilai pasar sahamnya itu sama dengan aset yang dia miliki gitu. Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu, bagus berarti lebih dari satu, karena kan nilai pasarnya itu lebih besar. Cuman tergantung dari perusahaannya juga. Nilai pasar ini kalau terlalu lama lebih besar dari total aset, itu berdampak jelek juga bagi perusahaan. Perusahaan nanti akan bernilai under nanti dalam jangka panjangnya gitu. Jadi harus distabilkan nilai Tobinski ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara mencari nilai Tobinski. Dan ya, sekian, terima kasih.